Halo, perkenalkan nama saya Citra Kusmaningrum dari SMK Negeri 1 Ngelego, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya berasal dari Kabupaten Blitar, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Selama belajar di SMK, saya banyak mengembangkan keterampilan saya di bidang jaringan komputer. Dan selain itu, saya juga mendokumentasi kegiatan belajar saya dan membagikannya lewat blog dan juga Instagram. Selain itu, saya juga membuat modul sebagai bukti target belajar saya selama ini. Sesuai latar belakang saya yang masih pelajar, saya belum pernah bekerja di tempat yang resmi. Namun saya aktif di kegiatan organisasi yang ada di sekolah, yaitu komunitas IT, yang dimana saya dapat membentuk pribadi saya dan juga saya dapat mengembangkan potensi saya dalam bidang IT. Tahun 2023 hingga 2024, saya sebagai Wakil Koordinator Divisi Keagamaan, yang dimana kita tidak hanya belajar hal teknis saja, namun juga menemukan nilai religius di komunitas IT. Lalu pada 2024 hingga sekarang, saya ditunjuk sebagai bendahara formatur, yang dimana tugasnya menjaga ketertiban anggota bersama ketua, wakil, sekretaris, serta saya sendiri sebagai bendahara, dan juga saya diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan broker-broker yang berjalan pada periode saat ini. Menurut saya sendiri, proyek yang pernah saya kerjakan yang paling terbesar adalah membuat 5 modul, yang dimana kita harus tertib laporan setiap minggunya terkait progres belajar, dan jika tidak selesai sesuai deadline yang diberikan dari kurikulum, maka komunitas IT sendiri atau dari seksi formatur akan memberikan surat peringatan. Kerap sekali saya terlibat bekerja di dalam tim, utamanya pada proyek dari Bapak Ibu Guru pengampu mapel produktif yang ada di kelas. Dari situ saya dapat belajar mengkoordinir dan berbagi tugas sesama teman kami, dan juga saya dapat belajar untuk memimpin suatu tim dalam mencapai target yang diinginkan. Selama saya sekolah di SMK Negeri 1 Ngelego, saya belajar banyak hal, baik itu secara teori maupun secara praktik. Dari semua itu, saya jadi terbiasa bekerja dengan sistem, berpikir logis, dan juga membuat laporan secara terstruktur. Dan pastinya, semua ilmu itu saya aplikasikan ke dalam kegiatan organisasi saya dan juga kegiatan dalam proyek saya selama di kelas. Alasan saya melamar di PT Westlake Indonesia Neotech karena saya ingin mengembangkan potensi dan keterampilan saya di dunia kerja yang nyata, terutamanya di bidang yang telah saya pelajari di sekolah. Dan saya juga melihat bahwa perusahaan ini memiliki visi yang bagus dan terbuka untuk anak-anak muda yang mau belajar dan juga bertumbuh. Saya percaya bahwa dunia kerja yang ada di sini akan memberikan wawasan baru dan juga pengalaman baru bagi saya, serta tantangan yang membantu saya untuk berkembang lebih jauh. Dan saya ingin di para profesional yang handal dan juga memiliki semangat inovasi yang tinggi. Yang saya harapkan dari perusahaan ini adalah kita mendapatkan lingkungan kerja yang suportif dan terbuka untuk proses belajar, dan saya ingin dibimbing, diarahkan, dan diberikan tugas-tugas yang bisa saya bantu di hal teknis maupun soft skill. Saya berharap bisa mendapatkan pengalaman yang bermanfaat untuk bekal saya ke depan, dan yang paling penting, saya ingin memberikan kontribusi balik ke perusahaan sekecil apapun itu. Informasi yang saya dapatkan, PT Westlake Indonesia Neotech bergerak pada bidang teknologi dan juga berfokus pada inovasi digital dan solusi IT. Dan ternyata PT Westlake Indonesia Neotech tidak hanya pada teknologinya saja, namun juga dalam membangun lingkungan yang dapat berkolaborasi. Itu adalah satu hal yang membuat saya ingin berkontribusi di perusahaan ini. Saya pribadi menyukai cara kerja yang terstruktur namun tetap fleksibel, dengan artian kita tetap ada target yang jelas dan alur yang jelas, dan juga kita tetap bisa berkolaborasi dan eksplorasi dan berkomunikasi terbuka dengan antar sesama tim. Kalau ditanya kegagalan terbesar apa, sebenarnya saya adalah tipe orang yang tidak menyukai masalah yang sudah berlarut-larut. Jadi saya selalu cepat mencari solusi untuk masalahnya agar cepat selesai, dan kegagalan minim sekali terjadi. Saya lebih memilih belajar dan lanjut ke langkah berikutnya. Kelebihan saya orangnya teliti dan juga suka belajar hal-hal yang baru. Namun saya juga memiliki kelemahan, yaitu belum bisa fokus dalam hal belajar. Tapi saya terus berusaha untuk memperbaiki diri saya dan membuat jadwal belajar yang efektif, serta selalu mengevaluasi diri saya. Untuk kesibukan saat ini, saya sedang menyelesaikan proyek dari Bapak Ibu Guru pengampu mapel produktif yang ada di kelas, yang dimana kami ditugaskan untuk membuat website dengan virtual private server. Dan saya juga ditugaskan di organisasi saya untuk mengontrol keuangan yang ada di komunitas. Jika menemui situasi yang konflik, saya memilih untuk mendengarkan dulu dari kedua belah pihak, lalu kita mencari jalan tengahnya agar masalah cepat selesai, dan juga kita dengan cara yang baik-baik, tidak marah-marah. Intinya kita tetap tenang dan terbuka satu sama lain. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.